Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aul Hadi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar, kelas PJKRE Angkatan 2018. Baik, saya di sini akan mempresentasikan PowerPoint, yaitu dengan judulnya yaitu biomekanika olahraga. Baik, langsung saja kita ke PowerPoint. Baik, langsung saja kita ke PowerPoint-nya mengenai biomekanika olahraga. Pertama kita masuk ke pengertian biomekanika. Biomekanika adalah studi tentang struktur, fungsi, dan gerak aspek mekanis sistem biologis pada tingkat apapun, dari seluruh organisme hingga organ, sel, dan organ sel, menggunakan metode mekanika. Kemudian kita menuju ke ruang lingkup biomekanika. Kajian dalam biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Dalam mempelajari biomekanika, kita juga harus memahami prinsip-prinsip mekanika yang digunakan dalam penyusunan konsep, analisis, desain, dan pengembangan peralatan dan sistem dalam biologi dan kedokteran. Dalam biomekanika dibutuhkan pengetahuan tentang benda yang digunakan dalam kesehatan dan fisika untuk menentukan fungsi tubuh meliputi kesehatan dan penyakit. Biomekanika juga dikatakan sebagai kombinasi antara disiplin ilmu mekanika, terapan, dan ilmu biologi dan fisiologi. Kemudian kita masuk ke adapun beberapa bidang khusus dalam biomekanika seperti yang pertama biomekanika kardiovaskular, yang kedua biomekanika sel, yang ketiga biomekanika pergerakan manusia atau khususnya biomekanik ortopedi. Kemudian yang keempat biomekanika tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu biomekanika olahraga. Tujuan mempelajari biomekanika dalam penerapan ilmu olahraga adalah yang pertama mengetahui konsep ilmiah dasar yang diaplikasikan dalam bentuk gerak manusia. Yang kedua, memahami suatu bentuk atau metode gerak dasar dalam olahraga sehingga mampu mengembangkannya dengan baik. Kemudian yang ketiga, mampu memahami perkembangan gerak dasar. Kemudian yang keempat, mampu menerapkan suatu bentuk yang sesuai dengan karakteristik fisik seseorang dalam berolahraga dengan baik dan benar. Fungsi biomekanika terhadap guru pendidikan jasmani dan pelatih olahraga. Biomekanika erat kaitannya dengan ilmu keolahragaan, sehingga biomekanika memiliki fungsi penting bagi guru pendidikan jasmani dan pelatih olahraga. Dalam hal ini, fungsi dan kegunaan biomekanika bagi guru pendidikan jasmani dan pelatih olahraga menurut Arma Abdullah tahun 1994 dijelaskan bahwa yang pertama, pemahaman biomekanika akan menghasilkan peningkatan pengetahuan tentang kerumitan, fungsi anatomis, fisiologi, dan mekanika dari tubuh manusia, dan akan membantu meniadakan kesalahan yang dilakukan guru dalam proses belajar mengajar keterampilan sehingga dapat meningkatkan perkembangan unjuk kerja keterampilan khusus lagi cepat dan sempurna. Kemudian yang kedua, pengetahuan mekanika juga penting bagi atlet karena ia akan menyadari kekeliruan untuk mencoba meniru gaya atlet lain karena gaya tersebut memberikan keberhasilan bagi atlet tersebut, sehingga atlet harus mengembangkan gayanya sendiri sebab pada umumnya tidak ada
dua manusia yang sama dalam karakteristik jasmani, seperti kekuatan otot, kelentukan tipe tubuh, dan begitu pula karakteristik psikologis. Kemudian lanjut, secara garis besar, fungsi dan kegunaan biomekanika pada guru pendidikan jasmani maupun pelatih olahraga, yakni yang pertama, memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga. Kemudian yang kedua, sebagai dasar untuk memperoleh jawaban tentang masalah dalam unjuk kerja atau praktik olahraga. Yang ketiga, prinsip serta asasnya dipakai dalam memberikan asesmen dan koreksi terhadap unjuk kerja yang dilakukan oleh para peserta didik atau atlet. Kemudian yang keempat, mampu dalam mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan manfaat guna. Menurut Broer, penggolongan tugas gerak manusia terbagi atas: yang pertama, tugas menggantung; yang kedua, tugas mendukung; yang ketiga, tugas berkaitan dengan gerak tubuh atau objek; kemudian yang keempat, tugas berkenaan dengan tenaga. Kemudian salah satu nilai dari penggolongan gerak adalah untuk memahami hubungan antara berbagai aktivitas dalam satu kategori tertentu. Kemudian ruang lingkup biomekanika, yang pertama meliputi developmental biomechanics, biomechanics of exercise, rehabilitation mechanics, equipment design, dan sport biomechanics atau biomekanika olahraga. Development biomechanics yaitu biomekanika yang khusus mempelajari perubahan pola-pola gerak selama hidup dan orang-orang cacat. Misalnya analisis yang dilakukan terhadap orang-orang yang menderita cerebral palsy. Kemudian biomechanics of exercise yaitu biomekanika yang mempelajari usaha-usaha untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari latihan dan mengurangi kemungkinan terjadinya cedera. Kemudian rehabilitation mechanics yaitu biomekanika yang mempelajari pola gerak orang-orang yang mengalami cedera. Equipment design yaitu biomekanika yang mempelajari desain peralatan yang digunakan dalam olahraga, misalnya desain raket tenis, bulu tangkis, sepatu atletik, bola, pakaian, sepeda balap, dan peralatan golf, dan lain-lain. Sport biomekanis atau biomekanika olahraga yaitu ilmu biomekanika yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi gerak atlet ketika menampilkan cabang olahraga, misalnya dengan cara analisis teknik, identifikasi cedera olahraga, dan evaluasi program latihan. Fungsi mempelajari biomekanika adalah pada dasarnya hanya dua saja, yaitu meningkatkan performa dan mengurangi risiko cedera. Menariknya, kedua hal tersebut saling incompatible. Tujuan satu dan lainnya saling bertentangan. Bagaimana mencapai penampilan maksimal tapi risiko cedera minimal, atau bagaimana terhindar dari cedera tetapi bisa juara. Kecenderungan pada satu kutub akan mengorbankan kutub yang lain. Pergerakan manusia dikontrol oleh sistem muskular dan dikoordinasi dengan sistem saraf. Sistem muskular tersusun dari sel-sel kontraktil yang disebut otot. Jaringan otot mencapai 40% sampai 50% berat tubuh. Melalui kontraksi, sel-sel otot menghasilkan pergerakan dan melakukan pekerjaan atau aktivitas fisik. Berikut adalah fungsi sistem muskular. Yang pertama, pergerakan
Pergerakan otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian-bagian organ internal tubuh. Kemudian yang kedua, menopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot eh, menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. Yang ketiga, produksi panas. Kontraksi otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal tubuh. Poros gerakan dalam pergerakan manusia terdiri dari 3 bidang, diantaranya bidang sagital merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yakni kiri dan kanan. Bidang ini dikenal juga dengan poros anteroposterior. Kemudian yang kedua, bidang frontal atau transversal merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yakni depan dan belakang. Dikenal sebagai koronal atau poros mediolateral. Yang ketiga, bidang horizontal merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yakni atas dan bawah, dikenal sebagai poros melintang. Kesetimbangan. Kesetimbangan merupakan hal yang paling penting dari semua asas jasmani dalam mekanika yang berhubungan dengan teknik-teknik olahraga. Berbagai macam aspek kesetimbangan dipertahankan bergantung kepada tujuan yang ingin dicapai. Bila diinginkan tingkat stabilitas yang tinggi, maka dibuatkanlah suatu sikap yang dapat memberikan kesetimbangan yang mantap. Hal ini dibuktikan oleh seorang pegulat. Sebaliknya, apabila dibutuhkan tingkat stabilitas yang rendah, maka dibuatkanlah suatu sikap yang mudah membatalkan kesetimbangan, misalnya start seseorang perenang atau pelari. Dalam ilmu pengetahuan statistika, kita membedakan 3 macam kesetimbangan, yaitu stabil, labil, dan different atau netral. Yang pertama, stabil. Suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan stabil kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar, pengaruh yang relatif kecil, kesetimbangannya tidak berubah atau kembali dalam kesetimbangan yang semula. Yang kedua, labil. Suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan labil kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar atau pengaruh yang relatif kecil, kesetimbangannya akan hilang atau jatuh. Yang ketiga, indifferental atau netral. Suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan indifferent atau netral kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar, pengaruh yang relatif kecil, kesetimbangannya berubah atau tidak hilang, atau dalam kesetimbangan yang baru. Kemudian kita masuk ke pertama, titik berat. Setiap anggota tubuh memiliki massa atau berat dan memiliki titik tanggap dari massa yang bekerja. Massa dari anggota tubuh tersebut akan menimbulkan gaya berat atau gaya tahanan yang mempunyai titik pusat massa. Titik pusat massa tersebutlah yang disebut dengan titik berat. Keseimbangan dan stabilitas. Keseimbangan dan stabilitas merupakan 2 istilah kata yang hampir sama, namun memiliki makna yang berbeda. Menurut Ronald, keseimbangan berkaitan dengan koordinasi dan kontrol, sedangkan stabilitas berkaitan dengan besar tahanan yang diciptakan oleh seseorang untuk melawan gaya yang mempengaruhi keseimbangannya. Yang ketiga, gerak atau movement. Gerak adalah suatu proses terjadinya perubahan baik dalam hal bentuk, sikap, ataupun tempat. Gerak merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Akan tetapi dalam bergerak, seseorang perlu mendasarkan kinerja mekanis agar gerak yang dilakukan hemat energi sehingga tidak cepat lelah, namun hasil dicapai lebih optimal. Yang keempat, gaya. Gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang dapat mengubah keadaan gerak
suatu benda atau seseorang. Yang kelima, tahanan. Adanya tahanan atau resistance merupakan akibat dari adanya gerak yang diperlambat yang disebabkan oleh percepatan negatif. Misalnya pada bola yang menggelinding di atas rumput, makin lama bola tersebut akan bergerak semakin lambat dan akhirnya berhenti. Hal tersebut diakibatkan karena adanya tahanan berupa gesekan antara dua permukaan yang menghambat laju gerakan bola tersebut sehingga kecepatan bola tersebut diperlambat. Yang keenam, momentum atau impuls. Momentum adalah besarnya gaya dorong dari suatu benda dengan suatu kecepatan yang disebut kekuatan gerak. Yang ketujuh, impact. Impact adalah benturan yang terjadi akibat momentum benda satu membentur benda yang lain. Tidak lain merupakan adanya gaya atau gaya dorong yang harus kita lawan. Itulah tadi materi PowerPoint biomekanika olahraga yang sempat saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.